Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Putri dengan NIM 23100260034 dari Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Pulau Arman. Di video kali ini saya akan membahas tentang paragraf efektif. Jadi, paragraf merupakan penulisan gagasan-gagasan dalam rangkaian-rangkaian kalimat yang memiliki satu kepaduan pikiran. Pemahaman secara umum terkait definisi dari paragraf adalah satuan dari bahasa yang tersusun oleh dua buah kalimat atau lebih, di mana kalimat-kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh baik secara semantik dan sintaksis. Nah, fungsi-fungsi paragraf itu yang pertama ada fungsi untuk penulis. Jadi fungsi paragraf bagi penulis itu yang pertama adalah agar tulisan itu tersusun secara sistematis. Yang kedua, membantu penulis mengembangkan dan mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, memudahkan penulis dalam pengorganisasian gagasan. Dan yang keempat, paragraf dijadikan pembatas antara bab satu dengan bab lainnya. Nah, fungsi paragraf bagi pembaca yang pertama itu ada agar pembaca mudah memahami gagasan utama dalam suatu paragraf. Yang kedua, agar pembahasan tidak bosan membaca kalimat yang panjang yang tidak ada hentinya. Yang ketiga, pembaca dapat memahami bagaimana cara penulis menyampaikan sebuah gagasan secara sistematis. Nah, secara umum, ciri-ciri paragraf itu terdiri dari gagasan utama atau gagasan pokok sebagai topik dalam pengembangan paragraf. Yang kedua, topik itu dituliskan dalam satu kalimat utama sebagai gagasan utama dalam penulisan paragraf. Nah, yang ketiga, dalam paragraf juga terdapat beberapa kalimat penjelas yang berisikan detail penjelasan dari kalimat utama. Dan yang keempat, paragraf dituliskan 5 ketukan ke dalam pada baris pertama penulisan paragraf. Nah, setelah saya menjelaskan ciri-ciri dari paragraf, ada juga nih jenis-jenis paragraf. Jadi, jenis-jenis paragraf itu ada 3. Yang pertama berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan isinya, dan yang ketiga itu berdasarkan letak dari kalimat utamanya. Untuk jenis paragraf berdasarkan fungsinya, yang pertama itu adalah paragraf pembuka. Jadi, paragraf pembuka itu adalah paragraf yang terdapat pada awal karangan yang berfungsi memancing rasa keingintahuan pembaca terhadap isi artikel secara keseluruhan. Yang kedua adalah paragraf isi. Jadi, paragraf isi adalah paragraf yang berisi bagian-bagian pokok dalam satu karangan. Yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang berisi kesimpulan, pemasaran, harapan, ringkasan, dan penekanan kembali hal-hal penting yang terdapat dalam sebuah karangan. Kemudian kemudian untuk jenis paragraf selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan isinya. Nah, yang pertama itu ada paragraf eksposisi. Jadi, paragraf eksposisi itu adalah paragraf yang bertujuan menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Kemudian yang kedua itu ada paragraf deskriptif. Jadi, paragraf deskriptif ini adalah paragraf yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga pembaca itu seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan serta mengalami peristiwa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah paragraf persuasi. Jadi, paragraf ini itu isinya itu dapat mempengaruhi atau membujuk pembaca untuk tertarik dengan gagasan atau ajakan yang dibuat oleh penulis. Yang keempat adalah paragraf argumentatif. Jadi, paragraf ini itu isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh dan menerima gagasan dalam sebuah karya yang dibuat penulis. Kemudian yang kelima itu adalah paragraf naratif. Jadi, paragraf naratif ini isinya itu menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah sehingga membuat pembaca tuh menjadi terhibur atau terharu. Kemudian, jenis paragraf yang selanjutnya adalah jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama tuh ada paragraf deduktif. Jadi, paragraf deduktif itu paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf deduktif merupakan bentuk paragraf dengan pola penulisan dimulai dari pola yang bersifat umum ke bentuk pola yang bersifat khusus. Kemudian yang kedua adalah paragraf induktif. Jadi paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya itu terletak di akhir paragraf. Paragraf induktif merupakan bentuk paragraf dengan pola penulisan dimulai dari pola yang bersifat khusus ke bentuk pola yang bersifat umum. Kemudian yang ketiga itu adalah paragraf deduktif induktif. Jadi paragraf ini tuh
letak gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, kita akan masuk ke pola pengembangan paragraf. Jadi, pengembangan paragraf itu merupakan suatu cara penulis untuk mengembangkan gagasan utamanya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, di dalam pengembangan paragraf itu terdapat dua teknik umum yang biasanya digunakan oleh penulis. Yang pertama adalah teknik ilustrasi dan yang kedua adalah teknik analisis. Teknik ilustrasi adalah teknik mendeskripsikan topik utama dengan kalimat-kalimat penjelas sehingga pembaca dapat menangkap gambaran penulis secara nyata. Kemudian yang kedua, itu adalah teknik analisis. Jadi teknik analisis ini adalah cara mengembangkan paragraf dengan menganalisis kalimat utama secara logis sehingga pernyataan-pernyataan yang diuraikan tuh dapat meyakinkan pembaca. Nah, di dalam praktik pengembangan paragraf, kedua teknik di atas itu dapat dipecah lagi menjadi beberapa cara yang lebih praktis. Yang pertama itu adalah memaparkan hal-hal yang khusus, memberikan contoh, menampilkan fakta-fakta, memberikan alasan, perbandingan, memberikan definisi secara luas, dan memadukan beberapa cara di atas atau disebut dengan teknik campuran. Nah, penulis itu dapat mengembangkan paragraf dengan satu pola tertentu atau kombinasi dua pola atau lebih. Yang pertama itu ada alamiah. Jadi, pengembangan paragraf secara alamiah itu adalah paragraf yang dikembangkan secara kronologi menurut susunan waktu. Yang kedua itu ada analogi. Jadi, pengembangan paragraf analogi adalah cara mengembangkan paragraf dengan memberikan sebuah ilustrasi khusus tentang sesuatu yang ditulis dalam karangan. Kemudian yang ketiga itu ada definisi. Jadi, pengembangan paragraf dengan cara memberikan definisi adalah cara penulis untuk memberikan definisi formal yang diperluas untuk mengembangkan pokok pikiran. Yang keempat itu ada klasifikasi. Jadi pengembangan paragraf klasifikasi adalah mengembangkan topik utama dengan cara mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Kemudian yang kelima ada sebab akibat. Dalam pola pengembangan sebab akibat ini, paragraf itu dapat memuat satu sebab dan beberapa akibat atau sebaliknya, satu akibat dan beberapa sebab. Sebab dapat menjadi gagasan utama, sedangkan akibat menjadi gagasan pendukung yang diuraikan dengan beberapa kalimat penjelas atau dapat juga sebaliknya. Kemudian ada yang keenam adalah komparatif dan kontrastif. Jadi, pengembangan paragraf komparatif atau pembandingan dilakukan dan cara membandingkan atau mempertentangkan suatu hal untuk memperjelas paparan yang ditulis dalam karangan. Dalam pola komparatif ini, perbandingan atau pertentangan dilakukan dengan menyajikan persamaan dan perbedaan antara dua hal atau lebih yang memiliki tingkat yang sama. Paragraf dikembangkan dengan cara menyajikan persamaan disebut dengan pengembangan komparatif. Sementara paragraf yang dikembangkan dengan cara menyajikan perbedaan tersebut itu disebut dengan pengembangan kontrastif. Nah, menurut Profesor Dr. Muhammad Siddiq, itu pembentukan paragraf yang baik hendaknya itu memenuhi 3 syarat. Yang pertama ada kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Yang pertama itu adalah kesatuan pikiran. Artinya sebuah paragraf hanya memiliki satu pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, yang kedua itu adalah kepaduan atau yang sering disebut dengan koherensi. Jadi hubungan kepaduan antar kalimat dan urutan kalimat yang logis. Kemudian yang ketiga itu adalah kelengkapan. Jadi sebuah paragraf dapat dikatakan lengkap dan utuh jika memiliki pokok pikiran berupa kalimat utama dan pikiran penjelas berupa kalimat-kalimat penjelas yang menunjang kejelasan kalimat utama. Nah, setiap tulisan sebuah paragraf harus memenuhi beberapa syarat-syarat agar menjadi paragraf yang baik dan benar. Adapun persyaratan tersebut, menurut Saputra, itu yang pertama adalah semua kalimat harus mempunyai dan mengemukakan satu tema yang jelas. Yang kedua itu adanya keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Yang ketiga, setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat utama. Yang keempat, penulis harus memperhatikan ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. Yang kelima, penulis harus memperhatikan teknik penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tabel, dan lain-lain dalam penulisan karya ilmiah. Yang keenam, penulisan paragraf yang menjorok ke dalam atau sejajar. Yang ketujuh, penulis harus memperhatikan jumlah kosakata paragraf antara 30-100 kata dan jumlah kalimat minimal 2 kalimat. Nah,
Karya tulis ilmiah ini kan merupakan salah satu substansi kepakaran yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Tentunya, untuk menulis karya ilmiah yang baik, kita harus menguasai teknik penyusunan paragraf secara efektif. Jadi, penulisan paragraf secara efektif itu harus memperhatikan keutuhan gagasan di dalamnya. Maksud keutuhan di sini itu adalah sebuah paragraf harus bisa dikembangkan, mudah dipahami, dan memiliki kesatuan alur yang jelas. Berikut adalah ciri-ciri dari paragraf efektif. Yang pertama adalah terdapat koherensi antar satu kalimat dengan kalimat yang lain. Yang kedua, memiliki kesatuan fokus dalam pembahasan gagasan pokok paragraf. Yang ketiga, memperhatikan keefektifan penulisan kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf. Nah, di dalam penulisan karya tulis ilmiah, kemampuan penulis dalam memperhatikan penulisan paragraf secara efektif itu sangat diperlukan. Karena penulisan paragraf itu akan memberikan pengaruh terhadap hasil pembacaan dari pembaca. Kesalahan penulisan paragraf yang muncul akan berdampak terhadap ketidaksesuaian harapan dari penulis terhadap pemaknaan pembaca. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.